Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, Ibu. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya Ibu akan membuka dulu terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning semua. Morning, Ibu. How are you today, anak-anakku? Baik. Nah, baik. Alangkah baiknya kita mulai pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tapi kita mulai dulu dengan menyanyikan lagu yang tangan ke atas. Ibu. Siapa mau pimpin di depan? Harus saya, Ibu. Nah, bisa maju di depan. Sini saja, Bu. Di sini maju aja di depan supaya teman-teman bisa lihat. Cantiknya. Berbunga-bunga. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih. Ya, Ibu. Nah, ada yang tahu pada pagi hari ini kita belajar apa? Mata pelajaran apa? Nah, pintar, bagus. Baik, Ibu akan menampilkan cantiknya Ibu deh. Pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang volcano atau Gunung berapi. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Maaf ya, ada kesalahan teknis. Ibu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada mata pelajaran hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi berbagai bagian gunung berapi dari kawah hingga lava. Selanjutnya yang kedua, siswa Ibu mampu menjelaskan 3 jenis gunung berapi yang umum. Selanjutnya yang ketiga, yaitu siswa Ibu mampu menjelaskan 1 dampak positif dan 1 dampak negatif gunung berapi. Ada yang tahu nih sebelum kita mulai? Ada yang tahu nih apa itu gunung berapi? Meletus. Bagus. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terkait apa itu gunung berapi. Nah, gunung berapi adalah fitur geologi menakjubkan yang terbentuk ketika batuan cair, abu, dan gas keluar dari permukaan bumi. Peristiwa gunung berapi terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang tertekan tinggi. Selanjutnya itu, gunung berapi dapat ditemukan di seluruh dunia dan memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Selanjutnya itu ada bagian gunung berapi. Yang pertama itu ada apa? Kawah. Selanjutnya yang kedua ada Magma. Oke. Nah, kawah ini adalah cekungan berbentuk mangkuk. Nah, seperti anak-anak Ibu bisa lihat pada gambar ini disebut dengan kawah. Ini. Oh. Kawah. Kawah-kawah. Hawaii.
besar tempat penyimpanan batuan cair atau magma sebelum meletus. Ini dia. Nanti ini dia akan naik ke atas terus meletus. Ya, pintar. Ibu, kenapa? Magma yang sama nih. Bukan. Ini itu magma yang ada dalam perut bumi. Perut gunung berapi. Gunung berapi, maaf. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya ibu kasih speaking dulu deh. Yeay. Supaya kalian semangat. Yang tepuk semangat. Nah, Iya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Satu lagi deh, tepuk fokus deh. Supaya kalian lebih fokus lihat pembelajaran ibu pada pagi hari ini. Nah, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Selanjutnya kita lanjut pada pembelajaran yaitu bagian dari gunung berapi. Yang tadinya itu ibu sudah sebutkan 2. Sekarang lagi ada 2 lagi, yaitu saluran dan apa? Kumaron. Pintar. Saluran ini adalah saluran panjang yang sempit yang menghubungkan ruang magma ke permukaan gunung berapi. Yaitu magma naik melalui saluran tersebut dan meletus. Contohnya ini. Oke, Ada selanjutnya ibu. Oh, beda. Maaf. Selanjutnya itu fumarol, yaitu adalah lubang di permukaan gunung berapi yang mengeluarkan uap gas dan material lainnya. Ini. Contohnya itu pada gambar ini. Oke. Wow. Selanjutnya itu ada jenis gunung berapi, Perisai. yaitu gunung berapi berbentuk apa ini? Perisai. Nah, pintar. Gunung berapi ini berbentuk seperti kerucut lebar dan landai, mirip perisai prajurit yang diletakkan di tanah. Selanjutnya itu yang kedua berbentuk apa ini coba anak-anak? Kerucut. Yaitu kerucut. Yang kedua itu kerucut cindar, yaitu adalah Cinderella. gunung berapi kecil dengan sisi suram yang terbuat dari material piroklastik lepas seperti abu, bara, dan bom vulkanik. Iya, Bu. Iya, Bu. Wow. Nah, di sini sebelum kita lanjut ada dampak letusan gunung berapi, yaitu dampaknya terbagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif itu apa coba? Kalau biasa anak-anak tahu, kalau secara umumnya Panas. Nah, pintar. Selanjutnya itu dampak negatifnya itu Kerusakan lingkungan. gangguan masyarakat. Pintar. Cuaca. Panas. Nah, yang itu salah satunya juga itu adalah matinya hewan ternak. Nah, di sini ibu kan sedikit menjelaskan tentang dampak positifnya. Nah, di sini dampak positifnya itu yang ibu tenang subur. Terkait tanda-tanda letusnya gunung Merapi. Nah, sebelum ibu sebutkan, alangkah baiknya ibu bertanya deh dulu kepada kalian. Ada yang tahu di sini tanda-tandanya gunung itu akan meletus? Tidak. Tidak yang tahu? Tidak. Kenapa, April? Gempai. Nah, itu salah satu contohnya. Sebenarnya. Nah, di sini ibu akan sebutkan. Bisa kalian lihat? Bisa. Nah, kita akan baca sama-sama ya. Iya, Bu. Yang pertama yaitu ada suhu di sekitar gunung tersebut meningkat. Nah, itu biasa jadi panas,
tumbuhan yang layu. Yang ketiga apa? Hewan-hewan turun dari gunung. Nah, hewan-hewan itu turun dari gunung itu akibat suhu di sekitarnya itu gunung itu tersebut meningkat atau panas. Iya, Bu. Yang keempat ada Sering terdengar suara gemuruh. sering terdengar suara gemuruh itu bisa salah satu contohnya itu di sini ada yang pernah dengar suara kayak guntur. Iya. Nah, itu suaranya itu seperti begitu. Yang kelima itu ada sering terjadi Gempa vulkanik. Ya, itu yang seperti yang tadi April sebutkan. Yang keenam atau yang terakhir ada keluarnya awan panas dan hujan abu. Nah, ini kalau hujan abu ini itu biasa juga terjadinya pada saat gunung itu akan meletus. Itu ya yang abu vulkaniknya itu yang abu Ya, Bu. yang warna abu-abu. Hijau. Kajut. Hujan. Baik anak-anakku, di sini ibu akan memperlihatkan bagaimana terjadinya gunung itu meletus. Wow. Nah, senang sekali kita berjumpa kembali. Tas gejala alam, senang sekali kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas gejala alam terjadinya gunung meletus. Mungkin kita suka bertanya-tanya, kenapa Gunung Merapi bisa meletus secara tiba-tiba ya? Kita tahu bahwa Gunung Merapi itu adalah gunung yang istimewa. Kenapa? Karena ada dapur magma di dalamnya. Tekanan dan suhu yang tinggi akan memelihara magma sebagai cairan yang mengandung gas. Nah, magma sendiri adalah batuan cair di dalam perut bumi yang sangat panas. Temperatur suhunya mencapai 10.000 sampai 12.000 derajat Celcius. Oh iya, magma itu ada dua macam ya. Ada magma yang kental dan magma yang encer. Magma yang kental itu gerakannya lambat dan cepat mengeras dan akhirnya menyumbat saluran lava. Jika magma naik, gas-gas di dalamnya memisahkan diri. Gas-gas itu tidak bisa menerobos keluar sebab salurannya tersumbat. Tapi mereka berkumpul dan menimbulkan tekanan yang sangat kuat sehingga mampu menjebolkan sumbatan lava. Gunung api pun meletus. Oh iya, aktivitas meletusnya gunung berapi itu adalah proses alamiah bumi untuk menjaga keseimbangan. Letusan gunung api sangat tergantung oleh keadaan magma dan besarnya tekanan dari dalam bumi. Jika magma hanya berisi sedikit gas, terjadilah letusan yang tenang. Gunung api itu hanya memuntahkan aliran lava cair tanpa disertai ledakan. Tapi jika magma berisi banyak gas, akan mengakibatkan letusan yang dahsyat. Gunung tersebut benar-benar meledak dan berantakan, melontarkan lava, debu, dan magma beku dalam jumlah yang sangat besar. Letusan lainnya adalah letusan abu panas. Langit jadi gelap karena tertutup abu vulkanik, diikuti gas yang menyebar turun sepanjang lereng gunung. Gunung berapi memang berbahaya anak-anak. Letusannya bisa memporak-porandakan keadaan di sekitarnya. Tetapi Nah, ini adalah salah satu contoh dampak negatif Negatif. gunung ketika meletus. ada manfaat lain dari meletusnya gunung berapi. Salah satunya gas karbon dioksida yang keluar bersamaan dengan letusan gunung berapi bermanfaat untuk membantu fotosintesis tumbuh-tumbuhan, sehingga tanaman-tanaman yang ada di sekitar lereng gunung menjadi subur.
subur. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Tuhan Yesus. Ibu video lagi. Nah, seperti yang anak-anakku ketahui bahwa yang tadi diceritakan sudah di videonya itu bahwa suhunya itu bisa mencapai 10.000 sampai 12.000 Celcius. Nah, dan cairan lava itu ada dua, yaitu cairan padat dan Cair. Terus itu terjadinya itu jika terjadinya gunung berapi itu meletus itu ketika banyak jam perut gunung berapi itu banyak menampung magma sehingga magma dan gas sehingga gunung itu bisa meletus. Selanjutnya Ibu akan menampilkan videonya lagi ya. Simak ya video berikut ini. Shopee 12.12 bergeser di Night Sale 12 Desember dari tengah malam sampai jam 2 pagi. Nikmati gratis ongkir. Kayaknya lagi zamannya gunung-gunung zaman sekarang itu untuk saling membawa meletus. Faktanya dari 1.500 gunung berapi di seluruh dunia, ternyata jika dirata-ratakan, hampir setiap minggunya ada aja gunung berapi yang meletus. Tapi pertanyaannya, kenapa gunung berapi itu perlu meletus? Apakah gunung berapi itu memang perlu meletus seperti halnya anak ABG baru meletuskan jerawatnya? Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah yang membuat gunung kemudian meletus. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Atau lebih panas dari bayangan darah yang sudah ada di bumi. Nah, karena itu bumi itu panas banget sehingga panas itu memberikan tekanan ke atas. Dan kemudian membentuk gunung berapi dan sampai sangat tekanan lagi, maka gunung berapi akan meletus. Kekuatan mengeluarkan satu letusan gunung nyatanya bisa sangat dahsyat. Contohnya letusan gunung Krakatau yang terkenal sangat. Nah, di sini ada yang pernah melihat berita itu meletus di Saya Krakatau. tahu. Itu salah satu contohnya, contoh peristiwanya. Baru-baru itu Ibu. Tapi itu kan belum yang terbesar. Masih banyak gunung-gunung lain di dunia yang letusannya jauh lebih besar. Di mana fakta uniknya beberapa yang terbesar ada di Indonesia dan mungkin akan dibahas di episode lain selanjutnya. Nah, meskipun begitu, tapi ternyata nggak semua gunung berapi itu kayak Krakatau. Ada juga gunung lainnya yang bisa tetap stay cool waktu lelehan dari perut bumi keluar dari kawahnya. Yang bahkan beberapanya bisa ditonton dengan santai. Perbedaan ini bisa ada karena beberapa faktor pemicu letusan gunung berapi. Makanya bentuk gunung berapi beda di Indonesia, beda juga di Hawaii. Tapi tetap aja, kayaknya pas melihat semburan magma keluar dari kawah gunung bikin kita merinding, takut kegoreng. Tapi tunggu dulu, percaya nggak percaya saat musibah terjadi bukan lahar panas lah yang membuat banyak orang mati, tapi justru semburan awan panas khas gunung berapi di Indonesia lah yang membunuh banyak orang saat musibah. Virus gembel itu salah satunya sebutannya virus Karena yang gembel. mendekati kecepatan suara dan suhu yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius, pasti tidak ada satu hal pun yang bisa selamat dari bencana. Dan untuk melengkapi episode Berapa menit tuh ya? Fokus. Nah, itulah tadi penjelasan Ibu terkait dengan letusan gunung berapi. Nah, apakah ada yang ditanyakan anak-anakku? Saya Ibu. Nanya apa Salva? Kenapa dampak positif dari letusan gunung berapi itu bisa membuat tanah menjadi subur? Oh, bagus-bagus pertanyaannya. Nah, di sini ini contoh gunung berapi meletus. Bisa yang aku melihatnya di sini, ini adalah abu vulkanik. Ini abu vulkanik ini ketika meletus dia menyebar di lahan pertanian. Nah, itu itu bisa menyebabkan suburnya tanah lahan pertanian itu. Itu disebabkan oleh abu vulkanik. Udah ada lagi tanyakan? Saya Ibu. Kenapa April? Kenapa abu vulkanik bisa bikin subur tanah pertanian?
bisa anak-anakku lihat di sini pernah ada yang lihat bekas pembakaran sampah. Nah, di situ itu adalah salah satu contoh. Itu adalah tanah yang bisa menyuburkan tanaman. Iya. Oke. Iya, Bu. Terima kasih. Iya. Iya, Bu. Baik, sebelum Ibu mulai pada latihannya, langkah baiknya Ibu kasih statement tidak supaya kalian semangat. Iya, Bu. Masih semangat? Masih. Kita mulai sedikitnya yang ke atas menggapai sampai akhirnya deh. Oke? 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, lututnya kaki siap ular melingkar di atas pagar, kanan, kiri, atas, bawah, siap belajar. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, jadilah telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap belajar. Nah, masih semangat? Masih. Tepuk semangat deh satu kali lagi. Tepuk semangat. 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 Nah, selanjutnya Ibu akan kasih latihan kalian. Ibu akan membagikan kelompok. Ada yang terbagi jadi dua, ada yang berisi 2 orang, ada yang berisi 3 orang. Oke. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Sebelum Ibu kasih latihan, Ibu akan mengulang lagi. Ibu akan tanya-tanya kalian lagi deh. Supaya kalian ingat lagi. Boleh? Boleh.
melihatnya, apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian bisa capai. Menurut Ibu kalian bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan terkait pembelajaran kita hari ini? Ya, Bu. Nah, Ibu rasa Ibu sudah pintar ya? Iya dong. Masya Allah, Ibu. Nah, berapa lah? Kita tepuk fokus dulu deh. Boleh? Boleh. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, sebelum Ibu tutup, ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Saya, Ibu. Nah, kenapa apa? Kesimpulannya yaitu penyebab terjadinya gunung meletus itu karena kondisi magma yang Sangat banyak. sehingga dan gasnya sehingga terjadi letusan gunung berapi. Ya, Lalu lava yang terdapat di gunung berapi itu terbagi dua, ada yang padat, ada yang cair. Ada dua dampak dari gunung meletus, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak Contohnya, positifnya yaitu bisa membuat abunya bisa membuat tanah menjadi subur, dan dampak negatifnya itu yaitu merusak lingkungan, membuat Ya. hewan di sekitar mati, dan terjadinya banyak korban jiwa. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih. Nah, itulah tadi kesimpulan terkait pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama ya. Ya, Ibu. Siapa mau pimpin doa? Pulang. Salsa. April mau, Bu, tapi di sini April. Ayo, boleh. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Roditu. Bukan itu, Bismillah tawakal tuh kalau ini. Masuk ke dana hafal di rodi itu. Oh, tidak. Ya, betul. Tidak, itu aku bilang kak jangku kau. Bilang, saya tuh yang bilang. Wah, Belum. Ya, setelah kita Oh, tidak tidak ngekak tadi. langsung dikaitin doa. Alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh Ananda April. Kepada Ananda saya persilahkan. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa untuk keselamatan kita sampai di rumah. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Amin. Baik, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya anak-anakku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga. Thank you.